Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk selalu kita ucapkan di awal segenap aktivitas kita kecuali alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Syukur hanya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian pada pertemuan sebelumnya tentang kenapa manusia berat untuk menjadi orang yang baik. Kenapa manusia susah untuk diajak menjadi yang baik, dunianya maupun akhiratnya. Ternyata karena ada 4 macam musuh yang ada dalam diri kita yang harus kita lawan, harus kita atasi agar kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada 4 macam musuh yang ada dalam diri kita masing-masing, siapapun. Mulai dari hawa nafsu kita. Kemudian syaitonul jin, setan dari bangsa jin. Syaitonul insi, 3 dari setan bangsa manusia. Dan yang keempat adalah dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia memang membutuhkan dunia. Tetapi bagi kita yang beragama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita di dunia itu hanya sesaat. Maka kita tidak boleh terbujuk. Kita tidak boleh terlena dengan kehidupan dunia, kemewahan dunia, segala apapun yang ada di dunia. Sebab dunia bersifat fana. Dunia hanya bersifat sementara. Sehingga musuh dikatakan sebagai, dunia dikatakan sebagai musuh yang ada dalam diri kita, agar kita bisa mengenali bagaimana pentingnya kita untuk meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan kelak yang ada di akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dunia sebagai musuh kita. Manusia itu ketika untuk mendapatkan rupiah dengan nominal 100.000, 200.000 dalam satu hari, harus dengan bekerja keras semaksimal kemampuannya. Dia akan rela. Untuk apa? Untuk serupiah, 2 rupiah yang dia butuhkan. Tetapi kalau sudah melakukan satu aktivitas yang bersifat ukhrawi, bersifat untuk bekal akhiratnya. Contoh, tadarus Al-Quran, sholat, puasa. Lebih kuat mana? Lebih kuat lama mana? Antara kita melihat gadget kita, bermain dengan HP kita, dengan kita bertadarus Al-Quran. Kalau mantengin HP 1 jam tidak terasa. Tapi mata manusia, mata kita, tidak semuanya kuat dalam waktu 1 jam melihat untuk bertadarus Al-Quran.
Banyak orang yang kuat mengeluarkan energi untuk berolahraga, untuk bekerja. Tetapi tidak banyak orang yang kuat kecuali orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat. Olahraga kuat, tapi sholat akeh sing ora kuat. Kerja kuat, tapi tidak banyak orang yang benar-benar mencurahkan segenap kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersepeda puluhan kilometer setiap hari, banyak orang yang kuat. Berjalan kaki, jogging, mengelilingi lapangan 4, 5, dan 6 kali, banyak orang yang kuat. Banyak orang yang berjalan menuju ke pasar, kuat. Tetapi ada kalanya berjalan menuju tempat ibadah, berjalan di majelis-majelis ilmu, tidak banyak orang yang kuat. Maka bersyukurlah saudara-saudaraku dimanapun berada, yang dalam dirinya masih diberikan kekuatan untuk mampu memilah dan memilih mana dunianya, mana akhiratnya, dan senantiasa bisa menyeimbangkan. Dibekali dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dunianya harus kena, akhiratnya harus kena. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk mendapatkan duanya, dunia akhiratnya, hanya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, sukses dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki keduanya, duanya, dunianya kena, akhiratnya kena, maka harus dengan ilmu. Mari kita maksimalkan ilmu yang ada dalam diri kita. Sebagai manusia harus sukses di dunia. Tetapi sebagai manusia yang beriman, orientasinya dunianya kena, akhiratnya kena. Di dunia bahagia, akhiratnya juga bahagia. Di dunia sukses, di akhirat akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang yang lalai dengan Allah, menuruti dunianya, membanggakan anak-anaknya, sementara lalai dengan akhiratnya, adalah mereka orang-orang yang akan merugi. Sebab rumah yang kita bangun, mobil yang kita miliki, aset apapun dunia kita, kalau kita tidak bisa mentasarufkan dengan baik, maka kita hanya akan menikmatinya selama kita hidup di dunia. Tetapi anak-anak kita yang kita didik dengan ilmu agama, maka doa-doa mereka, bacaan Al-Quran mereka, kebaikan-kebaikan mereka bisa jajakan mengikuti kita. Wa waladin sholihin yad'ulah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 macam musuh, mulai dunia, kemudian hawa nafsu kita, kemudian setan dari bangsa jin, kemudian setan dari manusia, bangsa manusia. Mari kita kenali satu persatu. Mari
harus kita lawan semaksimal kemampuan kita agar kita menang menghadapi mereka, dan kita menjadi orang yang menang dunianya, menang akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Demikian 4 macam musuh yang mudah-mudahan kita bisa mengenali sejak dini, diberikan kesadaran diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah di dunia untuk bekal kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.